Hari ini Mimin akan memberikan contoh kembali kasus terkait bagi teman-teman yang memiliki mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang merasa seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah mohon maafnya itu memang karena tidak tersedia ya. Jadi memang teman-teman itu harus melihat juga apakah di daerah teman-teman itu tersedia atau tidak formasinya. Kalau memang formasinya tidak tersedia, atau tersedia tapi sudah dipenuhi P1, ya berarti memang teman-teman akan muncul ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas ini. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kepada Mimin, di mana kasusnya adalah seperti ini. Jadi ada satu guru dengan salah satu prodi ijazahnya adalah pendidikan bahasa Inggris. Ketika ingin melamar di formasi guru bahasa Inggris, yang bersangkutan itu muncul mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Sementara ada satu guru yang sama pada instansi yang sama ya, dalam artian sama-sama memiliki prodi pendidikan bahasa Inggris tetapi dapat memilih formasi. Nah, ini ya pertanyaan yang pentingnya adalah mungkin ada beberapa yang bertanda tanya nih. Mengapa saya itu sama-sama bahasa Inggris, posisi sama-sama P3, ngelamar formasi kok nggak bisa, kosong, sementara ada yang sama-sama P3 dengan prodi yang sama bahasa Inggris ketika memilih formasi kok muncul, jadi bisa mendaftar karena formasinya ada gitu ya. Nah, kasus yang akan kita bahas adalah khusus bagi teman-teman yang kasusnya seperti ini ya. Kalau kasus teman-teman memang mohon maaf sementara karena formasinya memang kosong atau sudah terisi oleh P1 semua, berarti memang teman-teman tidak bisa mendaftar lagi ya, karena memang P3-nya tidak dibuka atau tidak diusulkan karena sudah penuh untuk P1. Nah, yang kita bahas hari ini adalah teman-teman yang merasa kok ada teman-teman yang ijazahnya sama-sama pendidikan bahasa Inggris, contohnya kasus ini ya, bisa melamar kok saya enggak gitu ya. Nah, ini akan coba kita bahas. Nah, Mimin mendapatkan dua contoh file ini ya. Ini Mimin minta datanya sama yang bersangkutan. Nah, ini ternyata untuk salah satu guru ini, kita sebut saja guru B ini, bisa mendaftar nih. Sementara untuk guru A ini nggak bisa. Kalau teman-teman lihat di sini, prodi pada dapodiknya sama, pendidikan bahasa Inggris, dan ini juga pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini setelah Mimin cross check, ternyata untuk guru A ini ya, untuk guru B ini yang bisa mendaftar ini, yang bersangkutan itu memang eh, ijazah liniernya adalah bahasa Inggris, dan yang bersangkutan itu memang mengajarnya bahasa Inggris di dapodiknya ya. Walaupun ada mata pelajaran lain, tetapi mengajarnya ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Inggris, seni budaya, dan mata pelajaran kearifan lokal. Nah, sementara untuk si A ini yang tidak dapat kuota ini atau mohon maaf ini, yang bersangkutan memang ijazahnya adalah pendidikan bahasa Inggris. Tetapi setelah kita cek di Dapodik, yang bersangkutan itu ngajarnya adalah bahasa Jawa ya, muatan lokal, bahasa daerah atau bahasa Jawa yang bersangkutan ngajar. Jadi yang di sini guru B ini linier antara ijazahnya dengan mata pelajaran yang ada di Dapodik, sehingga yang bersangkutan ini bisa melakukan pemilihan formasi untuk P3 yang terbuka. Sementara guru A ini tidak dapat formasi. Mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Kenapa? Ternyata ada pencocokan juga ijazah yang ada di sini dengan mapel yang diajarkan gitu ya. Sementara yang bersangkutan itu ngajarnya muatan lokal bahasa daerah atau bahasa Jawa. Sementara beliau itu adalah pendidikan bahasa Inggris ya. Nah, ini yang menyebabkan teman-teman mungkin merasa kok teman saya bisa melamar dengan ijazah yang sama sementara saya enggak. Jadi teman-teman harus memastikan apakah mapel yang teman-teman ajar saat ini linear dengan ijazahnya atau enggak ya. Itu adalah penyebabnya, sehingga teman-teman merasa kok dicurangi gitu ya, kok saya nggak bisa. Nah, ini kenapa? Jadi kalau teman-teman melihat di situs P3K gurunya ya, nah, kita download mekanismenya ini terkait yang namanya paparan ini. Nah, di halaman 14 ini sudah dijelaskan dengan detail ya bahwa seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru. Nah, bagi teman-teman yang statusnya P3, ini kan P3 nih yang ini ya.
nanti akan mengadakan seleksi, di mana seleksi ini dilakukan menilai kesesuaian 4 dimensi, yaitu kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik yang dilihat mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau pelajaran. Jadi melihat di Dapodik itu linearitas antara bidang tugas, mapel yang diajarkan itu sesuai tidak dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 atau serdiknya gitu ya. Jadi itulah kenapa ada satu verifikasi yang melihat bahwa ijazah teman-teman ini apakah sesuai dengan yang diajarkan di Dapodik gitu. Karena memang di sini untuk yang teman-teman akan mengikuti observasi itu ada menu yang namanya pada seleksi ini dilakukan menilai kesesuaian. Jadi ada salah satu komponen pentingnya adalah mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mapel yang Bapak Ibu ajarkan di Dapodik sesuai dengan ijazah Bapak Ibu ya. Jadi ini cukup jelas bagi teman-teman yang bertanya terkait mengapa ada teman saya yang bisa, saya tidak. Berarti cek dulu di mapel Dapodiknya apakah Bapak Ibu tuh ngajarnya linear tidak dengan serdik atau dengan ijazah S1 atau D4-nya. Nah ini khusus bagi teman-teman yang merasa seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah karena hal tersebut. Nah Mimin jelaskan lagi, tapi ini tidak berlaku bagi teman-teman yang memang mohon maafnya itu memang karena tidak tersedia ya. Jadi memang teman-teman itu harus melihat juga apakah di daerah teman-teman itu tersedia atau tidak formasinya. Kalau memang formasinya tidak tersedia atau tersedia tapi sudah dipenuhi P1 ya berarti memang teman-teman akan muncul ini ya.